Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar ibadah dalam perjanjian baru. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman yang 9. Di bab yang kedua, materi kita adalah ibadah dalam perjanjian baru. Kita langsung membuka di halaman yang ke-10 di bagian A, yaitu Yesus dan ibadah di sinagog. Apa sih sinagog? Nanti kita akan melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan sinagog melalui penjelasan materi pada pagi hari ini. Ibadah bersama di perjanjian baru sangat bergantung pada kebiasaan peribadahan Yahudi. Jadi sinagog adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Jadi tempat ibadah orang Yahudi itu disebut atau dinamai dengan sinagog. Mereka bersekutu, berkumpul bersama untuk membaca Taurat di dalam sinagog. Jadi setiap sinagog dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah ini memimpin kebaktian atau memimpin jalannya ibadah. Jadi setiap sinagog dipimpin oleh seorang kepala rumah. Jadi fungsi kepala rumah ibadah ini untuk memimpin jalannya ibadah, ya, atau menjadi penengah dalam suatu perkara dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Jadi ini adalah tugas-tugas kepala rumah ibadah, memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Penjaga sinagog itu disebut kazan. Kazan harus menjaga harta sinagog. Jadi ini tugasnya. Mereka harus menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Jadi ini juga menjadi bagian tugas seorang kazan, menjaga bangunan beserta isinya. Jadi salah satu tugasnya adalah pada hari Jumat sore mereka memberitahukan kepada penduduk desa saat dimulainya hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun, nggak boleh bekerja. Jadi fokus utama mereka kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi fungsi kazan memberitahukan kepada mereka bahwa pada esok hari itu hari Sabat. Jadi ini salah satu fungsinya. Jadi waktu penutupannya. Jadi pada umumnya sinagog berupa bangunan batu yang kokoh, batu yang kuat, ya, yang tidak akan tergoyahkan, sangat kokoh. Jadi setiap sinagog mempunyai sebuah lemari tempat menyimpan gulungan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat, kalian sudah tahu apa saja kitab Taurat. Itu sudah kita belajar di perjanjian lama kemarin, terdiri dari apa saja kitab-kitab Taurat. Dan sebuah podium dengan meja untuk meletakkan kitab suci. Jadi di setiap sinagog biasanya pasti ada lemari untuk menyimpan kitab Taurat, kitab Musa. Jadi unsur-unsur dalam kebaktian sinagog itu meliputi apa saja? Yang pertama, pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Shema, ya. Yang kedua, doa atau mengulangi Mazmur. Yang ketiga, pembacaan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yang keempat, targum, penjelasan tafsiran dari pembacaan kitab suci. Yang kelima, yang terakhir yaitu berkat. Jadi inilah unsur-unsur dalam kebaktian di dalam sinagog. Ya, ada 5 tadi yang harus kalian tahu, yang harus kalian baca. Ada 5 unsur-unsur ibadah di dalam sinagog. Jadi penjelasan pada pagi hari ini jelas bahwa nama tempat peribadatan bangsa Yahudi yaitu sinagog. Siapa yang bertugas tadi menjaga sinagog? Yaitu disebut dengan kazan. Karena harus mengetahui bahwa inilah yang dimaksud dengan sinagog, tempat beribadah bangsa Yahudi, dan siapa yang menjaganya. Inilah pada materi pada pagi hari ini tentang ibadah dalam perjanjian baru. Kiranya kalian juga membaca buku paket, dan selanjutnya nanti akan ada Pak Guru memberitahukan atau menjelaskan atau memperlihatkan seperti apa bentuk sinagog pada umumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.